Alam turut memberi kita pelajaran bagaimana menghadapi suasana sulit, suasana krisis, seperti dari jurus-jurus tumbuhan sapropit. Xeropit ya. Xeropit adalah tumbuhan yang memiliki lapisan lilit sehingga tidak gampang mengalami penguapan. Kita juga perlu memiliki lapisan-lapisan di dalam hati dan pikiran kita bernama lapisan iman agar tidak gampang menguap pengharapan dan semangat kita menghadapi keadaan yang sulit. Kita perlu memiliki seperti bagaimana tumbuhan xeropit memiliki batang tebal agar menyimpan cadangan air. Iman kita harus dipertebal. Kita harus memiliki sesuatu yang bisa menyimpan semangat dalam hati kita. Kita perlu belajar dari kaktus dan juga seperti pohon korma. Pohon korma berakar dalam sampai bisa mencapai titik terdalam, sehingga dia bisa tahan menghadapi suasana kering. Mari kita perdalam iman dan pengharapan kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh berdoa dan beribadah, dengan setiap hari membaca kitab suci dan merenungkan kebaikan Tuhan. Alami kasih Tuhan, sebagaimana kaktus bisa kuat, dan seperti popi Arizona bisa kuat, kita juga bisa kuat. Mari kita mengandalkan Tuhan. Amin. Melalui bagaimana tumbuhan xeropit bisa bertahan hidup di lingkungan hidup yang kering, kita juga sebagai manusia bisa belajar bagaimana menyikapi hidup di kala inflasi yang begitu tinggi. Permukaan dilapisi lilin supaya tidak gampang menguap. Kita juga perlu melapisi hati dan pikiran kita dengan pemikiran yang jitu untuk mengontrol pengeluaran. Tidak semaunya apa yang kita inginkan kita beli. Berakar panjang, perlu kita juga bagaimana mengandalkan Tuhan, beriman dan berdoa. Dan juga mencari inovasi-inovasi apa yang bisa kita lakukan. Berbatang tebal untuk menyimpan air, kita perlu juga menghemat pengeluaran. Menyimpan apa yang memang kita perlukan untuk hal-hal yang sangat kritis dan juga sangat prioritas. Jangan kita seenak hari ini membeli atau menginginkan, namun besok kekurangan. Jangan sampai rutinitas kita tidak kita kendalikan. Kita harus juga belajar bagaimana bertahan hidup dalam suasana yang sakit, suasana yang kering, suasana yang dikala harga sedang naik, inflasi sedang tinggi. Kita juga perlu belajar memiliki hal-hal yang disebut dengan pengendalian diri, seperti duri, daun yang berduri. Itu penting. Intinya, marilah kita menjauhkan diri dari kebiasaan toxic people, orang-orang yang meracuni atau gaya hidupnya meracuni kehidupan ini. Karena kebahagiaan itu adalah agar kita dapatkan ketika kita memiliki integritas. Selain berdoa, kita berusaha mengontrol diri kita, tidak mengikut kebiasaan yang buruk yang kita lihat di dunia. Marilah kita seperti bunga yang mekar dengan kesegaran, tapi tidak bergaya hidup mewah, tidak bergaya hidup berlebihan, tidak bergaya hidup hedonis, tidak menjadi orang yang egois. Kita harus memiliki orang yang memiliki perencanaan. Perencanaan hidup itu penting, mengatur keuangan kita, mengatur pengeluaran kita, dan bagaimana kita mengendalikan diri kita. Tidak ikut-ikutan dengan gaya hidup yang kita lihat begitu hedonis, begitu egois, sedang merasuk dunia ini. Entah apa yang merasuki. Banyak orang yang tidak punya duit, tapi jadi banyak hutang. Saatnya kita untuk tidak boros. Karena ada kalanya kesulitan itu akan membuat kita menyesal. Setegar-tegarnya manusia, dia memiliki kelemahan dan keterbatasan. Mari kita memiliki kesehatan dalam mindset, yaitu berakar kepada kebaikan dan kebenaran. Tidak memaksakan diri kepada yang tidak perlu.